Momen dimana anak PSDK tuh bener-bener diuji banget diuji banget kesibukan akademiknya gitu. Bisa menghasilkan ketercapaian gitu, sehingga goals atau outcome di akhirnya itu sudah benar enggak. Oke, terkait materi EPP itu cukup banyak ya yang teman-teman bisa dapatkan itu, tetapi yang jelas teman-teman nanti akan bisa mengevaluasi suatu program. Teman-teman itu diharapkan bisa membongkar suatu program, terus kemudian mengevaluasi apakah tahapan-tahapan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada sebuah program itu bisa menghasilkan ketercapaian gitu, sehingga goals atau outcome di akhirnya itu sudah benar enggak, theory of change dari perubahan masyarakat yang diharapkan itu sudah sesuai enggak dengan yang direncanakan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kalau EPP kemarin juga di semester 5 ya, tadi berbarengan sama Metova. Nah, untuk pengalaman EPP ini menurutku ini momen dimana anak PSDK tuh bener-bener diuji banget diuji banget kesibukan akademiknya gitu. Kalau EPP ini bener-bener sampai ada yang bilang bebannya itu gila banget katanya gitu. Tapi EPP ini dari awal sampai akhir kita benar-benar dibimbing sama Pak Adam, sama Mas Ais dan lain-lain. Itu kita dibimbing untuk gimana melakukan penelitian kuantitatif ataupun kualitatif dengan benar sesuai dengan kaidah penelitian juga gitu. Kita memantau salah satu program pembangunan, entah itu dari perusahaan ya mas, perusahaan, pemerintah ataupun dari program masyarakat gitu. Nah kalau aku sendiri itu kemarin mengevaluasi program Puspaga itu dari Dinas P3AP2KB itu P3AP2KB Sleman, Kabupaten Sleman. Itu kami mengevaluasi program sosialisasi mereka mas. Jadi mereka ada mengadakan sosialisasi anti bullying dan lain-lain di sekolah-sekolah. Nah itu pengalamannya lumayan banget, kita hampir bisa setiap hari turun lapangan untuk ngambil data dan lain-lain. Tapi itu juga yang sampai sekarang aku dengar anak-anak PSDK tuh kangen banget sama EPP. Walaupun kalau ditanya mau ngulang atau enggak, tapi kita kangen banget karena itu dinamikanya seru banget karena kita semua menjalankan hal yang sama, kita punya kesibukan yang sama, punya tim yang seru-seru juga kemarin gitu. Jadi unforgettable experience di PSDK itu EPP sih gitu. Karena EPP itu sangat penting ya buat teman-teman bisa membongkar sebuah program. Jadi kadang-kadang itu program itu ajaib-ajaib. Maksud saya begini, tidak semua program yang dilakukan oleh mungkin pemerintah, terus kemudian masyarakat ataupun yayasan atau lembaga apa saja yang menjalankan program itu dilakukan dengan perencanaan yang benar. Ketika itu tidak ada logical framework-nya begitu, teman-teman itu ditantang untuk membuat blueprint-nya, theory of change-nya, logical framework-nya itu seperti apa. Jadi sequence tahapan keberhasilan kecilnya itu seperti apa hingga mereka bisa bisa mendapatkan outcome atau goals di tahapan besarnya. Nah, ketika tahapan kecil itu bisa mereka ketahui membuat blueprint-nya, jadi akan lebih mudah untuk memantau dan juga mengevaluasi. Dan terus kemudian pastinya teman-teman nanti kalau misalkan mungkin mau berkarir menjadi konsultan ataupun itu pendamping masyarakat, ketika tahu tahapan-tahapan keberhasilan itu akan menjadi mudah untuk menjalankan sebuah program. Misalkan yang ini belum berhasil nih, jadi aku harus mundur lagi nih. Outputnya ini mungkin belum achieve, jadi prosesnya dilihat kegiatannya seperti apa. Mungkin ada kesulitan di sana terkait dengan inputnya, faktor inputnya seperti apa, dibenahi lagi di sana, terus kemudian dikembalikan. Jadi nggak cuma evaluasi sumatif secara besar, tetapi juga formatif dari sub-sub kegiatan itu mereka bisa perbaiki, dan itu sangat bermanfaat banget. Oke, kalau kesulitan
Keseruan mungkin, banyak ya Mbak? Iya, pertama keseruan pasti ada banget. Kalau untuk kesulitannya itu mungkin pas awal-awal banget kita ngambil EPP itu kita kayak balapan untuk nyari program mana yang mau kita evaluasi gitu. Itu sulit banget karena pertama ada ketentuan juga ya Mas dari dosen kalau jangan pakai program yang udah cutting-cutting evaluasi. Dan itu pasti banyak banget dan kita juga cuma bisa ngambil yang ada di daerah Yogyakarta kan Mas. Nah itu challenging waktu itu kita benar-benar yang bisa nyari-nyari belusukan program apa kira-kira, entah itu nyari di internet ataupun kita nyari langsung gitu ya ke lokasi warganya gitu. Kita nyari-nyari program sampai akhirnya bisa sampai ada satu orang yang kita udah di deadline pengumpulan program apa yang mau dievaluasi itu sampai ada ini aku punya program listnya katanya. Misalkan kelompok ini tuh nemuin program ABC, dia cuma pakai yang A, kita ada hibah-hibah program gitu ya rasanya. Jadi itu tantangan pertama pas awal banget itu penentuan program mana nih yang mau dievaluasi gitu. Terus mungkin proses ininya mungkin ya, proses kita dalam melakukan penelitian ya tentunya itu juga challenging banget karena walaupun kita di semester 4 ada praktikum 1 ya Mas, itu juga kan penelitian, tapi kan itu kita sifatnya bareng-bareng gitu seangkatan. Nah kalau di EPP ini kita benar-benar yang sejujurnya belajar lagi gitu kan Mas dari awal terkait penelitian, khususnya evaluasi program itu yang seharusnya gimana, terus kita juga mempelajari instrumen penelitiannya. Ya, kita kayak mempelajari dari awal lagi gitu. Itu lumayan challenging juga dengan kita punya waktu yang sedikit gitu ya Mas untuk bisa menuntaskan milih metode gitu ya. Iya, betul. Terus mungkin tantangan yang lain mungkin kita karena hampir setiap minggu ya Mas harus kita kasih progres ya. Oh ya, konsultasi dengan dosen. Walaupun ngalah-ngalahin kita bimbingan. kita walaupun nggak sesusah ngejar-ngejar dosen pas skripsi ya Mas, karena dosen EPP itu wah luar biasa banget dedikasinya untuk bisa ngasih kita waktu untuk konsultasi. Itu keren banget sih Mas, itu apresiasi banget, apalagi pada Mas Ais dan lain-lain tuh keren banget ngasih kita waktu untuk konsultasi tiap minggu itu hampir. Itu juga lumayan challenging, waktu itu kita bisa yang tiap minggu bolak-balik ke rumah Pak Adam itu untuk konsultasi, dan itu lumayan drain energi tapi seru sih, seru. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Pasti dengan sebegitu intens banyaknya konsultasi, terus kemudian mereka berdinamika dengan anggota kelompoknya, itu pasti manfaatnya banyak. Terlebih yang paling pasti ya itu tadi bisa mengetahui bentuk program. Jadi hampir mustahil kita bisa mendapatkan goals atau tujuan program ketika kita tidak mengetahui bentuknya, seperti itu. Jadi dengan bisa melakukan evaluasi, saya rasa pasti akan bisa melakukan perencanaan, dan nanti harapannya ketika lulus untuk menjadi sebuah program manager, program pemberdayaan masyarakat itu nggak sulit begitu. Apalagi untuk KKN itu sudah insya Allah udah anulah udah khatam begitu ya. Oke, buat aku mungkin EPP ini benar-benar pertama soal penelitian itu benar-benar kita jadi kebayang banget, oh penelitian tuh kayak gini gitu, dibanding mungkin di jurusan lain kurang tahu gimana ya. Cuman kita di PSDK aku rasanya jadi punya privilege gitu untuk kita latihan dulu nih penelitian sebelum skripsi beneran, karena ini juga kan kelompok gitu sifatnya, jadi kita satu tim bareng-bareng ngelakuin penelitian kerjasama, dan itu lumayan bermanfaat banget sih menurutku ya, untuk kita punya bekal yang di waktu yang lebih cepat dari mungkin mahasiswa di jurusan lain yang mungkin nggak ada EPP gitu ya. Terus manfaat lain mungkin itu juga karena kita sering juga turun lapangan, ketemu masyarakat, ketemu bahkan misalkan kemarin aku programnya dari pemerintahan, kita juga jadi terbiasa juga tuh komunikasi sama berbagai stakeholders. Iya, berbagai stakeholders. Kita bisa menyesuaikan komunikasi itu skill yang menurutku penting banget untuk dipunya gitu, apalagi untuk anak PSDK yang mau jadi CPO ataupun yang lainnya gitu ya Mas, itu skill set yang penting banget. Terus mungkin apalagi ya terkait
tentunya terkait materi apa project management itu juga ngebantu banget di aku magang kemarin juga. Aku magang di salah satu lembaga di bawah agama juga, itu jadi kebayang untuk ngadain satu program untuk masyarakat itu ya penting banget untuk mempertimbangkan efektivitasnya programnya, penting kan Mas gitu, karena pada akhirnya ya itu program haknya masyarakat dan untuk diselenggarakan untuk adanya impact yang juga terukur yang ada gitu ya Mas, bukan untuk program yang ya udah ini ada program nggak ada impact yang terukur dengan jelas. Itu jadi pembelajaran yang penting untuk kita bisa lebih paham gitu, untuk misal untuk suatu nanti harus menciptakan program misalkan untuk masyarakat, kita harus lebih paham gimana program yang memang berguna dan juga efektif untuk mencapai salah satu tujuan yang emang kita pengen capai gitu mungkin ya Mas, untuk manfaat yang aku rasain. Kalau boleh nambahin juga terkait dengan NJ tadi sampaikan mengukur, itu ada yang teman kalian kemarin itu malah ditantang begitu dari dinas sosial karena dia membuat SROI di program KUB. Terus kemudian dari kata kunci tadi dia menawarkan kalau dengan SROI ini bisa mengukur keefektivitasan program begitu. Terus kemudian diminta untuk membuat evaluasi yang benar-benar begitu. Dan sekarang ini lagi jadi manuskrip untuk publikasi jurnalnya. Jadi ya sangat bermanfaat banget ya. Yang untuk dinasnya itu dia bisa memperbaiki program, bisa melihat ukuran efektivitas. Terus kemudian bagi dia dan teman-teman bisa jadi publikasi jurnal. Dari saya dulu. Oke, mungkin dari aku karena tadi ya udah dibahas, ini tuh unforgettable experience selama jadi mahasiswa PSDK, jalani aja. Jalani aja, nggak ada kata lain selain jalani aja. Karena ya udah sebenarnya untuk menyelesaikan EPP kita tinggal menyelesaikan tugas-tugas mingguannya, hal-hal yang harus dilakukan mingguan, dan itu wajib banget untuk dinikmati karena nggak akan terulang momen-momen kebersamaan sama teman-teman seangkatan gitu. Oke, iya benar juga ya, jalanin aja seperti itu. Kalau menurut saya melihat dari pentingnya dan banyak manfaat dari mata kuliah ini, jadi menurut saya teman-teman ya jalani aja seperti itu. Tetapi insya Allah kalau teman-teman itu memang tahu kompetensi untuk lulus, teman-teman nggak akan merasa kesulitan dan malah menjadi bersemangat begitu. Apalagi kan sama teman-teman yang lain juga, jadi ya bakal seru bareng-bareng.